temanya balik lagi to basic things ya. Dan menurut saya juga recently cukup heboh terkait dengan isu inflation atau yield spike gitu kan. Jadi mungkin banyak orang bertanya-tanya, ada beberapa dari followers juga sempat pernah chat direct message ke saya, tanya bahas dong terkait dengan bagaimana sih mengatur keuangan. Itu dulu pernah tanya mengenai laporan keuangan. Kemudian ada juga yang tanya mengenai bagaimana sih ngatur aset kelas di tengah gejolak inflasi gitu ya. Jadi makanya akhirnya saya pikir ya udah saya jadiin satu aja topik ini, karena menurut aku juga bisa saling terkait gitu kan. So bentar ya. Jadi kemarin kan aku coba voting ya, ternyata ada lumayan banyak orang di sini yang mungkin belum pernah membuat neraca sendiri, laporan keuangan sendiri. Mungkin karena faktor background, kan setiap orang beda-beda ya, nggak semua orang backgroundnya finance. Jadi saya coba kasih gambaran, sekitar ada 60% dari followers di sini banyak yang belum mengerti tentang neraca. Tapi saya mungkin sorry kalau saya dalam bahasa ini istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris, tapi karena memang saya udah terbiasa di situ. Tapi nggak apa-apa, teman-teman belajar ya untuk supaya lebih familiar dengan istilah-istilahnya, supaya nanti kalian kalau membaca sesuatu berhubungan dengan investasi kalian juga paham. Oke, kita mulai dari hal yang very basic dulu mengenai personal balance sheet ya. Jadi balance sheet ini dalam bahasa Indonesianya merupakan neraca. Jadi kalau menurut aku ini sebenarnya hal yang very simple dan very basic. Kalau kalian backgroundnya anak-anak accounting atau anak ekonomi, rata-rata kalian pasti paham mengenai tabel ini ya. So, personal balance sheet atau neraca keuangan pribadi itu basically kenapa sih dianggap penting? Karena menurut saya ada tiga faktor penting kenapa ini menurut aku kalian perlu membiasakan diri untuk mempunyai ini. Kenapa? Karena pertama, ini ibaratnya kayak kalian punya mapping. Jadi sebelum kalian bertempur, ya kalian tahu mapping kondisi kalian itu seperti apa. Jangan asal kalian masuk medan ikut-ikutan teman, wah ini ada kripto menarik nih, pasar saham menarik, tapi kalian nggak tahu mapping dari posisi kondisi neraca atau kondisi keuangan kalian itu seperti apa gitu kan. Tapi dengan adanya ini kalian akan punya mapnya gitu. Kedua, ini juga sebenarnya bisa improve buat kalian untuk melakukan perhitungan, nanti saya tunjukin ya flow-nya neraca ke laporan keuangan sama cash flow itu seperti apa. Dan ini bisa improve kalian punya pengelolaan keuangan pribadi supaya bisa maximize apa yang nggak butuh, apa yang butuh, terus bagaimana sih supaya bisa fokus maximize aset gitu ya. Nah, ini saya coba mulai yang ketiga tadi ya, yang ketiga ini basically kalian bisa memperbagus, bisa belajar trik-trik dari suatu perusahaan yang sebenarnya mirip-mirip konsepnya, hanya kalau konteks perusahaan kan lebih kompleks ya karena banyak trik-triknya gitu ya, trik secara accounting, karena tidak semua itu direfleksikan dalam accounting. Ada yang disebut dengan istilahnya yang favorit kalau di pasar modal itu trik di mana disebut off balance sheet. Apa sih artinya off balance sheet? Artinya adalah ada sesuatu yang kewajiban besar dari suatu perusahaan yang dia tidak mau menampakkan di suatu balance sheet karena bisa mengurangi scoring dari kondisi keuangan seseorang atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Itu disebut off balance sheet. Salah satu contohnya yang bisa kalian pakai kalau untuk bisnis yang kecil-kecilan, orang yang dagang, orang working capital, itu kalian bisa pakai ibaratnya kayak LC. Dulu saya kan background saya di bank ya, letter of credit gitu ya. LC itu sebenarnya termasuk salah satu instrumen bank yang kalian bisa dapat peminjaman, tapi biasanya LC itu lebih untuk yang ekspor impor. Kalau yang lokalnya juga ada namanya, saya lupa namanya apa ya waktu itu, tapi intinya mirip kayak letter of credit gitu, tapi itu bisa off balance sheet, jadi tidak harus wajib muncul di sebagai hutang gitu ya penerapannya. Nah, saya
Oke, mulai dari hal yang paling simpel saja. Jadi ini kan kalau personal finance itu kan kalian selalu pasti ada hubungannya kebutuhan sehari-hari cash untuk pengeluaran makan, minum, kemudian beli rumah, beli mobil, kemudian apalah macam-macam ya, perhiasan gitu kan, beli emas. Nah, kategori di neraca ini sebenarnya dibagi 3 komponen utama. Jadi kalian harus paham bentuknya itu tiga kotak utama ini ya, bisa kalian lihat. Jadi aset itu selalu dibiayain oleh 2 faktor. Sumber pembiayaannya ada 2. Jadi aset itu selalu ditopang pembiayaan dari liabilities. Liabilities itu adalah hutang. Sedangkan yang net worth itu adalah modal utama kalian. Jadi itu disebut net worth itu kenapa? Itu kayak aset kekayaan bersih kalian itu berapa gitu ya, atau equity gitu ya, atau capital equity lah umumnya yang dipakai di pasar modal. Nah, jadi kalian di sini udah paham bahwa antara yang kiri dan kanan kalau di bahasa accounting itu selalu ada aktiva dan pasiva, itu harus selalu balance. Kalau nggak balance ya berarti ada yang salah dalam perhitungan kalian. Jadi kalau saya kasih contoh, kalian beli mobil katakanlah 500 juta. Nah, pembiayaannya gimana? 250 juta kalian modal sendiri, 250 juta hutang. Ya udah berarti asetnya 500, liabilities 250, net worth kalian 250. Jadi balance 500 dan 500 gitu ya. Begitu juga kalau kalian beli apapun itu, beli rumah juga selalu gitu, selalu N-nya balance antara aset, liabilities, dan net worth. Nah, nanti kalian tinggal bikin klasifikasinya saja. Sebenarnya personal balance ini kalau kalian sudah membiasakan bikin SPT pribadi, saya yakin kalian paham betul bahwa ini sebenarnya orang kalau sudah bikin SPT pribadi itu sudah secara nggak langsung kalian sudah bikin neraca kok sebenarnya. Hanya saja neracanya sifatnya kan jarang untuk dibalancing gini kan, dibentuk seperti ini. Nah, kalian tinggal copy paste dari apa yang kalian sudah bikin di SPT dan disesuaikan dengan kondisi kalian yang ada gitu ya. Aset-asetnya apa aja, jumlah cashnya apa aja, investasi kalian mau apa aja. Investasi bisa bond, emas, stok, real estate gitu kan, atau other aset yang seperti apa, itu semuanya kalian list gitu ya. Dan kalian ingat-ingat pada waktu kalian beli itu apa pembiayaannya, apakah semua modal kalian seluruhnya 100% atau ada pakai uang orang atau pakai hutang orang. Intinya kalau hutang, kalian ada hutang dengan orang atau hutang dengan bank atau hutang dengan multi finance, ya kalian masuknya di liabilities. Modal kalian itu pokoknya masuk yang di kolom paling kanan bawah gitu ya. Nah, gunanya bagaimana membaca flow? Kalau kalian sudah bisa bikin neraca ini, nanti pelan-pelan kalian bisa bikin ini ya, flow dari neraca ke laporan keuangan, ke cash flow, balik lagi ke neraca. Nah, ini flow ini sangat penting. Jadi gini ya, saya coba mulai dari kolom yang tabel yang paling tengah ya. Karena itu kan yang sangat simple, income statement atau disebut dengan laporan laba rugi. Dan kalian simple kalau bikin pribadi ya, basically income kalian berapa, kalian punya bisnis, punya dagangan, apapun itu income-nya, dikurangin pengeluaran kalian, pengeluaran sehari-hari, makan, minum, listrik, air, apa gitu kan, biaya sekolah anak, apa, tinggal kalian list di situ gitu kan. Terus nanti kalian bisa tahu nih, oh saya tuh bersihnya per bulan itu bisa dapat berapa gitu kan. Nah, tapi kalau secara accounting ada beda antara yang disebut dengan cash basis sama accrual. Kalau accrual itu untuk perusahaan biasanya umumnya pakai accrual, tapi kalau buat perorangan biasanya jarang pakai accrual, karena kan kita untuk personal itu kebanyakan kita kan cash basis gitu ya. Kita beli apa-apa cash basis. Tapi kalau konteksnya kalian punya bisnis, ya kalian kan pasti ada accrualnya. Apa maksud dari accrual? Karena kalian tidak sehari-harinya menggunakan cash basis, tidak harus mengeluarkan cash secara langsung. Jadi kalian bisa hutang sama supplier, kemudian kalian bayar terhadap customer kalian itu ada kompensasi pembayaran, disebutnya credit terms, itu berapa hari. Nah, itu disebut accrual. Tapi
kalian mengakui pendapatannya 100% sesuai dengan transaksi barang yang keluar saat itu. Tapi nggak semuanya dalam hal cash flow-nya, dalam mengeluarkan cash flow-nya 100% gitu kan. Karena katakanlah kalian dalam berdagang itu ya, kalau berdagang besar itu kan kalian mungkin hanya 40% keluar cash flow-nya, sedangkan 60%-nya masih ada kompensasi credit terms agreement antara supplier dan consumer kalian. Nah, tapi intinya income statement ini untuk memberitahu kalian per bulan itu seperti apa netnya yang kalian terima. Kemudian dari sini itu bisa kalian translate itu return earnings ini, maksudnya berapa sih yang bisa kalian, karena kalian mempunyai modal 100 juta, kemudian kalian bikin bisnis, kemudian bisnis ini menguntungkan 1 juta. Nah, modal kalian tadi itu 100 juta di return earnings, dari yang income yang kalian dapat 1 juta dimasukin ke laporan yang return earnings. Jadi kalian itu menambah 100 ditambah 1, jadi return earnings totalnya kalian itu modalnya naik menjadi 101 juta kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk dibalanskan ke balance sheet atau neraca kalian yang berikutnya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah neraca awal tahun, katakanlah kondisi awal tahun. Kemudian yang kanan, yang paling kanan sendiri itu neraca akhir tahun. Nah, selama Januari sampai Desember itu kan selalu ada uang kas yang keluar masuk gitu ya. Itu ada cash flow-nya. Nah, yang 100% cash basis, keluar masuknya kas, itu selalu dimasukin di laporan cash flow gitu kan. Sedangkan bedanya apa cash flow dengan income statement? Sebenarnya mirip, ada kemiripan. Kalau kalian benar-benar sehari-hari transaksi kalian itu selalu cash basis, pasti mirip, akan sama gitu ya. Tapi kalau kalian pakai yang tadi metode orang yang dagangan ya pasti beda, karena ada yang tidak menginvolve 100% cash flow gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, tujuannya ini apa sih pentingnya? Tujuannya adalah balik ke sini. Oke, ini langsung saya masuk ke tipsnya. Tujuannya apa kalian memiliki cash flow ini? Tujuannya adalah kalian mengetahui kemampuan kapasitas kalian itu seperti apa gitu ya. Jadi orang itu boleh dibilang berhutanglah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nah, itu kadang menurut aku kalau orang nggak memiliki pemahaman yang oke, kalian jangan ambil itu mentah-mentah, karena itu terlalu naif ya menurut saya. Karena kalian ujung-ujungnya harus disesuaikan dengan kemampuan cash flow kalian. Nah, jadi ini saya langsung kasih ke tipnya sebelum aku langsung nanti hari ini kita singkat saja. Nanti aku bahas tentang alokasi ya. Nah, cash flow management itu basically gini kalau menurut saya tips and triknya. Kalian harus prioritize atau memprioritaskan bagaimana mencari cara supaya kalian itu bisa expand atau memperbesar EBITDA ya ibaratnya, kalau di bahasanya accounting di ini EBITDA itu earnings before interest, tax dan apalah, pokoknya itu cash flow setara dengan cash flow bersih kalian. Jadi kalau kalian kurang cash flow-nya ya kalian cari cara baik itu berbisnis, berdagang, investasi atau apa yang bisa membantu cash flow kalian improve gitu ya. Nah, setelah cash flow kalian improve, maka kalian bisa mengukur bagaimana kalian ngambil resiko untuk leverage. Leverage itu berarti berhutang gitu ya. Nah, leverage ini harus disesuaikan dengan cash flow capacity yang tadi aku bilang. Nah, umumnya tergantung, di perusahaan pun bisa beda-beda. Di perusahaan itu pun juga setiap perusahaan sektor memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya memang perputaran cash flow-nya cepat, jadi dia memiliki toleransi untuk hutang lebih tinggi. Tapi ada yang bisnisnya perputaran cash flow-nya itu lambat gitu ya. Nah, kalau perputaran cash flow-nya lambat berarti cenderung dia kebutuhan cash flow-nya itu agak seret, jadi hutangnya nggak bisa terlalu besar. Karena apa? Karena kan kalian ada kewajiban membayar interest gitu ya. Nah, jadi ada yang istilah disebut dengan rasio hutang terhadap EBITDA gitu ya. Rasio hutang terhadap EBITDA inilah menurut aku yang paling relevan dan itu paling make sense dibandingkan dengan rasio hutang terhadap modal. Kenapa? Karena ya orang modalnya bisa kecil
tapi kalau dia kemampuan menghasilkan cash flow yang cukup besar, ya nggak apa-apa gitu kan, berarti dia memang sanggup membayar hutang tersebut. Nah, modal kecil, modal awal kecil atau besar itu kan merupakan strategi dalam menerapkan capital structure gitu ya. Jadi kalau capital structure-nya kalian itu tergantung kalian apakah ada kebutuhan dana untuk yang lain-lainnya. Kalian mau ada beberapa project, yang project ini kalian mau mengecilkan supaya return of equity atau return of investment kalian tinggi, ya kalian akan fokus modalnya diperkecil. Nah, tapi intinya kalau EBITDA kalian itu besar, ya hutang kalian besar pun. Jadi rule of thumb-nya kalau orang yang memiliki EBITDA atau cash flow-nya cukup kencang, cukup bagus, itu rule of thumb-nya debt to EBITDA kalian itu, cash flow kalian itu bisa 4 kali lipat gitu ya. Katakanlah gini, kalau kalian mempunyai EBITDA 1 tahun, misalnya cash flow kalian, penghasilan kalian 1 tahun itu katakanlah 1 miliar gitu ya. Kalian itu pasti saya yakin kalian pasti sanggup hutang itu sampai, katakanlah nih untuk yang personal ya biasanya. Kalian mau hutang 4 sampai 5 M itu pasti sanggup menurut saya. Itu cukup yang bisa kalian ditolerir. Tapi kalau lebih dari 5 kali dari kemampuan bersih cash flow bersih kalian 1 tahun itu, ya itu agak beresiko udahan. Tapi ya tergantung, kalau kalian yakin ada project lain yang bisa menambah cash flow kalian dari 1 M jadi 1,3 M, ya udah, itu berarti kalian ada spare gitu ya. Tapi basic thinkingnya seperti itu ya. Kemudian ya another thing ya, minimize kebutuhan kredit kalian yang bersifatnya terlalu konsumtif gitu ya. Jadi ini pun dulu juga pernah saya terapin. Jadi kalau kalian memang memiliki cash flow yang ada, ya nggak usah kebanyakan keseringan kartu kredit, swipe kartu kredit itu nggak perlu gitu ya. Karena kalau kalian kalau kecuali memang income kalian besar banget, ya untuk yang kecil-kecil ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu risk profile dan kemampuan cash flow kalian seperti apa ya. Kalau orang yang dulu, karena saya juga pernah ngalamin, nggak ngerti asal kartu kredit itu yang ada bengkak gitu kan, karena kita itu nggak nyadar gitu. Nah, kecuali kalian mengerti cara menggunakan kartu kredit itu dengan bijak gitu ya. Kalau kalian tahu orang-orang yang menengah ke atas itu biasanya mereka menggunakan kartu kredit secara agresif. Itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu sangat simpel, mereka mengumpulkan miles atau rewards gitu ya. Jadi tujuan kartu kredit atau konsumtif kredit itu bukan untuk kalian berhutang atau apa ya, tapi lebih yang ditargetkan adalah kalian harus tahu kartu kredit yang memberikan rasio miles yang bagus. Karena kalau kalian katakanlah sekali swipe kemudian kalian dapat miles bagus, nah nanti kalian itu bisa traveling ke luar negeri itu jauh lebih murah. Karena ini akan kalian kayak ibaratnya nabung poin gitu ya, atau nabung rewards, kemudian nanti bisa dipotong untuk biaya traveling kalian. Jadi ya nggak apa-apa kalau kalian ngerti menggunakan kartu kredit itu secara baik. Kalau enggak, saya sarankan jangan dibiasakan menggunakan kartu kredit. Biasakan aja kalian pakai debit card atau bayar cash gitu menurut saya ya. Kecuali kalian memang hutang itu menurut saya lebih relevan kalau kalian hutang untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif. Halo Olivia. Ya, saya teruskan lagi dulu ya. Jadi, nah kalau masalah orang selalu dibilang emergency fund gitu ya. Kalian harus mempersiapkan emergency fund. Daripada mempersiapkan emergency fund, kalau menurut saya pribadi, saya orangnya nggak terlalu mempersiapkan emergency fund. Kenapa? Karena saya udah ada insurance gitu ya. Jadi insurance ini sebenarnya penting. Jadi jangan kalian kemakan dengan omongan-omongan yang dulu orang insurance itu bohongan apalah apa. Ya memang kalian harus do your own research, cari perusahaan insurance yang oke, di mana rasio antara pembayaran premi dan kompensasi gantinya itu bagus gitu ya. Ada insurance ya, kalian tahu kan, biasanya kalau kalian sudah berkeluarga ya kalian pasti ada resiko kesehatan, resiko jiwa, resiko kecelakaan ya seperti itu. Kalau kalian sudah tahu resiko-resiko ini kan tadi orang yang ketakutan ini harus dipersiapkan emergency fund. Tapi menurut saya daripada kalian pusing-pusing emergency fund, ya udah serahkan saja ke insurance
gitu kan, beres. Karena insurance itu ibaratnya gini, kalian kan selalu berpikiran kalau orang yang umum diajari personal finance, siapkan dana berapa gitu kan, 6 bulan, 12 bulan. Saya sih nggak pusingin itu ya, kalau saya sih lebih pusinginnya gini, pokoknya kalian tahu nih, kalau sampai ada apa-apa dengan saya, kalau ada apa-apa dengan kesehatan saya harus mencari uh, apa klaim asuransi yang bisa mengkompensasi, katakanlah saya kebutuhannya untuk mencakup kebutuhan keluarga saya itu katakanlah berapa gitu ya, katakanlah 1M. Ya kalian harus cari yang sesuai, preminya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Tapi kalau kalian misalnya masih jomblo, ya menurut saya sih kalau masih jomblo sih insurance belum tentu penting ya. Ini biasanya untuk orang yang sudah berkeluarga insurance. Kalau jomblo ya kalian gak ada tanggungan gitu kan. Ya kalian bisa all in aja, lebih agresif gitu kan, dalam hal your investment atau pengelolaan keuangan kalian gitu. Tapi ingat bahwa kalian harus tetap remind to your cash flow. Kemudian ya rule of thumb-nya ini sama kayak ibaratnya kalian beli saham. Buy at low, sell at high gitu kan. Nah rule of thumb-nya memang borrow at low, repay debt at high. Jadi kalau kayak gini makanya kenapa kemarin saya juga siarkan, jadi saya kan lihat bahwa ini bunga bank ini turun terus, deposito udah menurut saya udah at the bottom, menurut saya 3% itu udah at the bottom deposito. Deposito ya mungkin ada yang 5% masih ada, tapi untuk bank yang besar kan udah 3%, 3,5%, jadi udah at the bottom. Dan saya lihat bahwa sekarang udah gejala inflasi udah mulai kelihatan. Makanya saya mulai spend lagi untuk secure loan. Saya lihat saya mendapatkan penawaran bunga untuk let's say untuk properti itu saya dapat di 4,8%. Saya langsung lock di 3 tahun, 3-4 tahun tergantung kalian mau lock berapa. Kalau yang locknya di 5 tahun kalian mungkin dapatnya di 5,5-6% gitu ya. Kalau saya locknya 3-4 tahun udah cukup menurut saya, jadi saya dapat 4,8%. Kapan lagi gitu kan kalian hutang at a cheap cost. Nah nanti baru saya perkirakan mungkin udah 3-4 tahun lagi ya udah mulai inflasinya ini katakanlah jalan. Ya udah nanti begitu inflasi dan begitu floating rate-nya naik, itu biasanya bunga bank itu di 11 bisa 11-12% teman-teman. Itu udah pasti langsung saya lunasin jebret gitu. Ngapain saya pusing-pusing, nanti saya putar lagi yang lain. Tapi untuk yang pertama 3 tahun pertama saya sudah secure dulu nih hutang di bunga yang sangat rendah gitu ya. Nah kemudian kalian juga harus pahami aset class cycle itu seperti apa. Saya tampung dulu ya, kalau ada pertanyaan nanti saya jawab setelah ini. Kemudian aset kelas itu ya tadi itu kalian harus tahu kapan waktunya invest di saham, kapan waktunya invest di obligasi, kapan waktu invest di emas, kapan waktu invest di crypto, kapan invest di properti, seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir menurut saya nggak kalah penting, ini memang merupakan hal yang kecil tapi menurut saya nggak ada salahnya kalian itu membiasakan allocate some of your income rutin itu untuk charity atau social contribution. Karena percaya nggak percaya, when you do good things kalian akan dapat blessingnya sendiri dari atas gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalian itu ya kalau disesuaikan aja. Kalau income kalian cuma berapa ya udah kalian sebisanya saja. Apalagi zaman sekarang kalian mau nyumbang 10.000 aja itu juga dihargai. Yang penting kan apapun itu kalian bisa membantu orang gitu ya. Itu sih. Nah mulai mengenai ini ya asset allocation, apa sih yang perlu kita persiapkan dan bagaimana pandangan terkait dengan gejolak inflasi di sekarang ini. Nah di Indonesia ini menurut saya agak unik ya. Kalau kita lihat inflasi di beberapa negara yang lain itu di negara tetangga udah pada naik. Nah, kalau di Indonesia itu sangat unik menurut aku. Kenapa? Karena beberapa program reformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu jalan. Salah satu contohnya gini. Kalau aku lihat ini sekarang itu fenomenanya mirip dengan fenomena di tahun 2004-2005 ya, teman-teman Indonesia waktu itu. Dan kalian ingat di tahun 2005 tiba-tiba harga minyak itu loncat sampai dengan $100.
Nah, terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia masih sangat tinggi subsidi akan BBM, ya. Kalau teman-teman ingat ya, akhirnya yang kejadian di saat itu, keluarga saya pun, saya ingat waktu itu saya masih kuliah, keluarga saya juga mengalami kerugian lumayan pada waktu itu, beberapa dari saudara dan keluarga. Waktu itu saya udah coba advice, tapi karena saya dianggap anak bawang, anak kroco, nggak ngerti apa-apa, masih sekolah, ya nggak didengerin gitu ya waktu itu. Jadi pada waktu itu kan, kalau teman-teman ingat, zaman itu kan zaman berjayanya 2003-2004, reksadana pendapatan tetap gitu kan waktu itu. Dan orang-orang Indonesia waktu itu nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Wih, pendapatan tetap loh, dianggapnya ya selalu tetap. Padahal itu cuma istilah gitu kan. Nah, begitu tiba-tiba ada Pak Presiden menaikkan BBM 100%, langsung inflasi spike up, itu langsung reksadana collapse gitu kan. Saya ingat banget, dan keluarga saya juga rugi sampai ratusan juta. Karena sebenarnya kalau didiemin dia nggak rugi, karena namanya juga ada maturity, hanya kuat-kuatan aja nafas kalian gitu kan. Nah, cuma pada waktu itu karena orang persepsinya dia dijual, nah itu memang ada kesalahan-kesalahan dari RM ya menurut saya. Orang yang salesnya itu nggak bener, hanya ngejar target, terus mereka menjanjikan bahwa ini pendapatan tetap, nggak akan bisa berkurang. Ya begitu dia ngelihat laporannya dapat diterima per bulan, loh kok tiba-tiba uang saya berkurang 5%, tiba-tiba berkurang lagi 7%, 10%. Jadinya orang pada panik waktu itu, karena dia merasa dibohongin gitu kan. Nah itu gejala di sekarang itu, kalau lihat teman-teman perhatiin, setelah Indonesia krisis gitu kan, kemudian kan kita kayak ekonomi di reset tahun 2000-an, kemudian di tahun 2004-2005, semua harga komoditi itu pada mulai naik, kemudian dipimpin oleh harga minyak naik. Nah di 2005 boom, pada waktu itu setelah adjustment ada disebutnya mini krisis ya, karena waktu itu kan setelah Indonesia menaikkan harga BBM, karena tadinya kan neracanya pemerintah itu berat karena subsidinya terlalu besar. Tapi begitu dinaikkan harga BBM-nya, neraca pemerintah itu menjadi ringan. Itu investor asing pada suka pada waktu itu sama Indonesia. Wah, ini Indonesia pemerintahnya bagus, karena dia mengurangi subsidi dan memprioritaskan yang produktif gitu kan. Langsung dana asing itu kan masuk semua itu di tahun 2006, 2007 itu all the way. Kalian tahu juga pasar saham naiknya gila-gilaan. Kemudian harga properti naik semua di tahun 2006, 2007 gitu kan. Kemudian tapi memang naiknya nggak sekencang ini ya, karena harga properti itu saya ingat naiknya masih creeping up. Naiknya properti itu boomingnya di tahun 2010, 2011 tuh. Harga properti gila-gilaan. Apakah, kalau ditanya apakah akan mengulang seperti itu lagi, saya nggak tahu jawabannya jujur. Karena trennya agak berbeda gitu kan. Karena tren zaman sekarang lebih didominasi oleh anak-anak milenials yang mempunyai gaya hidup yang berbeda dibandingkan masa saya pada saat itu. Gitu ya. Nah, kalau ditanya idealnya seperti apa alokasi dana during di inflationary cycle, saya sih ada bikin ini ya, kurang lebihnya. Nah, menurut saya orang itu saya coba persesikan orang untuk kalangan orang untuk middle class ya, kalangan middle class gitu ya. Asset allocation yang oke itu seperti apa menurut saya? Kayak kapan hari saya banyak dapat pertanyaan gitu kan. Oh, kok kira-kira kalau kripto itu enaknya berapa persen sih? Nah, tapi memang saya gini ya, ini tergantung posisi. Kalau kalian belum pernah kripto ya saya anjurkan do your own research lagi. Again, saya disclaimer dulu bahwa ini sifatnya lebih ke education. Saya tidak memberikan rekomendasi yang serta-merta kalian bisa wajib diikuti, enggak. Ini sifatnya lebih ke education. Jadi menurut saya, dari yang saya do the research, untuk orang-orang middle class rata-rata itu alokasi yang ideal itu seperti ini gitu kalau menurut saya ya, apalagi di tengah-tengah gejolak inflasi gitu ya. Nah, biasanya gini, orang kalau middle class, saya membayangkan orang-orang yang seperti kalangan saya, teman-teman saya gitu ya. Fixed asset ini maksudnya apa? Fixed asset ini umumnya ya pasti masih
komponen terbesar, kalian pasti kan punya rumah gitu kan. Orang-orang invest properti itu kan masih modal yang terbesar gitu ya. Ya kalian punya rumah, punya apartemen atau punya ruko, nah itu maksudnya fixed asset. Punya mobil, ya tuh sebenarnya mobil nggak termasuk fixed asset kalau nggak menghasilkan cash flow. Tapi ya udahlah, kalau ini untuk personal gitu kan. Nah kemudian equity ini bisa reksadana saham, bisa ETF, bisa pasar saham. Itu menurut aku lumayan bisa diagresifkan seperti ini. Tapi kalau kita dikeluarkan konteks fixed asset ya, karena kadang ada orang yang mengeluarkan konteks fixed asset ya dari dana investasi kalian, karena ya berarti kalau fixed assetnya dihilangkan ya equity-nya ini bisa cukup besar, jadinya equity-nya mungkin bisa 60-70% gitu ya. Dan ini sesuaikan profil umur kalian ya. Kalau kalian masih muda ya lebih agresif, kalau kalian sudah berumur, udah banyak tanggungan ya agak dikurangin gitu. Itu tinggal disesuaikan. Ini saya hanya kasih contoh saja. Nah, kripto kalau ditanya idealnya berapa? Ya, ini kalau dari pengalaman pribadi gitu ya. Kripto itu menurut saya idealnya memang tergantung. Kalau kalian sudah cukup pemahaman kalian sudah cukup menengah cukup oke, udah ngerti bener, ya menurut saya itu kripto idealnya itu sebenarnya sampai dengan 10%. Kalau kalian memang orangnya agresif dan benar-benar advance dalam kripto ya nggak apa-apa. Kalian bisa mempunyai kripto itu menggantikan equity ya silakan, monggo gitu ya. Kripto kalian mau katakanlah 20% atau 30%, equity-nya dikecilin ya monggo, terserah. Ini saya hanya kasih contoh. Karena saya nggak mau nanti orang itu kadang cenderung selalu lupa. Saya katakanlah di gambar ini kripto 20%, 30%. Terus tiba-tiba ada aja orang yang ngikut. Oh katanya ke Herman kripto itu 20%. Ya itu kadang saya orang-orang naif gitu, saya yang khawatirkan gitu ya. Nah, gold sih kalau ya gold ini tergantung profile. Kalau saya juga terakhir kemarin saya sempat bahas di Clubhouse. Saya sih udah ngurangin ya di gold, dan saya udah nggak mau terlalu banyak invest lagi di gold, karena kan memang Bitcoin itu sudah bisa mengalahkan gold in my view gitu ya. Nah kalau money market ini yang mungkin bisa kalian kategorikan untuk emergency fund, atau kalian mau untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu mau deposito, mau itu reksadana pasar uang, yaitu intinya money market. Nah, kenapa money marketnya itu kecil banget di sini, relatively kecil? Nah, karena sekarang ini kan yieldnya kecil gitu ya. Yang ngapain kalian tuh taruh uang itu nganggur, yang nantinya lama-lama akan dimakan oleh inflasi gitu kan. Kalau inflasi ini kan kadang pro dan cons ya. Orang itu lihat nih inflasinya Indonesia kan oke, hanya 3%. Ya apa ya, saya nggak berani komen gimana ya. Tapi itu kan memang kenapa inflasi bisa beda-beda ya. Basically gini ya, itu kadang data statistik itu kan tergantung pembobotannya. Setiap negara itu bisa memiliki pembobotan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kadang itu menurut saya bisa nggak apple to apple. Jadi hati-hati dalam membaca indikator-indikator ekonomi. Ya, saya tekankan lagi. Sebelumnya kalian bisa lihat, saya pernah bahas di IG Live saya sebelumnya tentang the two worlds different antara traditional market dengan crypto world. Dimana di traditional market ini selalu ngomongnya low yield, deflationary. Di crypto market ini udah high yield dan inflationary market gitu ya. Jadi banyak zaman sekarang apalagi sudah digital, transaksi yang tidak tercapture oleh indikator-indikator yang lama. Jadi itu kalian harus hati-hati. Dan kalau ditanya apakah inflasi kita bisa spike seperti 2005, menurut saya enggak. Kenapa? Karena reformasi yang pemerintah lakukan di program B30 di minyak sawit, CPO, biodiesel, itu cukup jalan dan efektif, dan itu mengurangi porsi import minyak Indonesia. Jadi akhirnya Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap impor minyak gitu kan. Dan yang saya tangkap sebenarnya inflasi itu in a way dipindahkan atau diserap oleh neraca atau balance sheet-nya dari suatu perusahaan. Kenapa?
Karena zaman sekarang ini kalau kalian lihat reformasi yang dilakukan oleh pemerintah, banyak beberapa perusahaan itu diajak tanggung renteng sekarang sistemnya gotong royong. Ya, jadi kalau kalian ngikutin perkembangan CPO, perusahaan kelapa sawit, produsen ini, meskipun harga kelapa sawit naik tinggi, mereka itu profitnya nggak setinggi itu loh, gitu yang kalian pahami ya. Karena mereka dipajakin oleh pemerintah sekarang, harus bayar export levy, bla bla bla. Jadi pemerintah sekarang udah jauh lebih pintar gitu ya. Nah, tujuannya apa? Karena tujuan pajak-pajak tadi, setoran tadi, untuk mengelola CPO fund supaya CPO fund atau fund untuk biodiesel ini supaya berkesinambungan programnya jalan. Karena biodiesel ini perlu disubsidi juga gitu kan. Kalau harga CPO ini terlalu tinggi maka perlu disubsidi. Tapi kalau selama harga minyaknya itu ada hitungannya, nanti susah bahasnya. Kalau lebih tinggi dari harga CPO-nya ya nggak perlu disubsidi. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada efek inflasi yang keserap di sana, yang tidak terrefleksikan di indikator ini. Makanya kemarin di Clubhouse, saya lupa ya, ada salah satu cewek ya, ibu itu ada bilang, iya ini gimana inflasi rendah, orang cabai aja saya berasa naik 4 kali lipat. Istri saya juga bilang harga cabai naik 4 kali lipat. Harga tahu tempe aja udah naik berapa, soybean udah naik berapa, semua naik harga barang. Tapi kok bisa inflasi cuma segitu? Nah itu tadi ya yang saya coba ajarkan. Jadi kalian harus common sense saja yang jalan. Kalian lihat lingkungan sekitar kalian pada naik nggak ini ya, biaya-biaya yang kalian keluar pada naik nggak. Nah itu berarti kalau udah pada naikin banyak, sebenarnya itu sudah ada gejala inflasi gitu aja. Hanya saja mungkin banyak yang tadi tidak terrefleksikan di data-data indikator ekonomi gitu ya. Oke, saya langsung open for Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sorry tadi ada yang tanya ya. Ibu Pipit gitu ya, emergency fund bisa nggak sih kalau kita investasikan lagi, misal beli reksadana saja? Oh, sebenarnya jawabannya bisa Bu Pipit ya. Bentar. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, tapi sebenarnya gini, reksadananya itu kalau harus disesuaikan. Kalau mau oke, aman ya reksadana pasar uang. Karena apa? Bukan tabungan, sebenarnya mirip sih sama dengan reksadana pasar uang, cuma bedanya kan pajaknya lebih rendah gitu ya kalau di reksadana. Jadi at least ya saving 15% gitu kan, lumayan saving dari sisi pajak gitu kan. Tapi kalau emergency fund saya tidak rekomen untuk ditaruh di reksadana saham. Karena kalau belum terbiasa, reksadana saham itu volatile gitu ya. Pada saat orang itu lupanya gini, kenapa kemarin tuh pada heboh nyangkuters, banyak yang ngata-ngatain dibohongin sama saham. Sebenarnya bukan sahamnya yang bohongin kalian gitu ya. Bukannya bandar yang bohongin kalian. Kalian yang dibohongin oleh diri kalian sendiri, kalau saya boleh ngomong gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalian harus tahu tadi, seperti yang tadi saya bilang, kalian harus memahami cash flow kalian seperti apa, kebutuhan cash kalian seperti apa. Karena kalian harus tahu bahwa saham itu naik dan turun. Tidak pernah itu namanya saham mulus naik terus ya. Kalau gitu ya semua orang sudah kaya gitu kan. Naik turun naik turun. Nah, kalau kalian suatu saat butuh nih, ada kebutuhan dana sekolah anak dipakai, kemudian kalian stres, ya itu salah kalian. Kenapa dana sekolah anak dipakai untuk, kecuali dana sekolah anak kalian ini 10 tahun kemudian loh ya. Jadi beda konteksnya. Kalau dana sekolah anak kalian dibutuhkan dalam waktu 6 bulan, kemudian kalian nekat dimasukin ke saham, kemudian 6 bulan kemudian ada gejolak apalah ekonomi terus kolaps, sahamnya turun, ya kalian pasti shock. Dana kalian yang untuk sekolah anak kalian pasti bisa berkurang drastis. Dan itu salahnya siapa? Menurut saya ya salah kamu, salah kalian. Karena kalian tidak cukup bijak untuk menggunakan uang kalian. Kalau uang dana kalian bisa 10 tahun lagi kebutuhan, oh saya belum pakai ini deh, saya baru pakai 10 tahun lagi. Ya nggak apa-apa, 10 tahun masih panjang, atau 5 tahun deh masih panjang. Jadi kalian masih banyak waktu lah untuk tidak panik gitu ya. Saya hanya menghindarin orang itu seringkali membuat keputusan yang kalian seringkali orang sesalin itu adalah karena kalian panik. Kesalahan utama orang itu panik. Kalau kalian panik, apapun akan jadi fatal. Intinya seperti itu. Saya dulu juga
saya dulu juga belajar diving gitu ya. Yang selalu diajarkan di dalam diving itu adalah tidak boleh panik. Bagaimana cara mengatasi panik? Untuk ini agak melenceng ya. Tapi konteksnya menurut saya penting nih. Saya harus latihan renang bolak-balik renang terus, karena apa tujuannya? Kapasitas paru-paru saya diperlebar gitu ya. Nah, kalau kapasitas paru-paru saya diperlebar, itu ibaratnya otot saya diperlebar. Pada waktu saya masuk ke laut, itu saya nggak gampang panik karena saya bisa tahan nafas cukup lama gitu ya. Katakanlah kalau orang yang nggak biasa terus jebur masuk ke laut terus mau nyelam, ya yang salah masa lautnya sih? Yang salah kan ya orang yang nggak pernah latihan, cuma bisa kembang kempis paru-parunya, nafasnya mungkin cuma 5 detik, terus nekat nerobos ke bawah, ya kalian kolaps. Tapi kalau kalian sudah terlatih, jadi itu ibarat kayak gitu, mainan. Kalian ibaratnya saya udah bisa tahan nafas sampai katakanlah 30 detik nih gitu kan. Ya itu sama ibaratnya kalau kalian memiliki kemampuan kapasitas 30 detik, itu sama kayak kalau kalian sudah terbiasa di saham, kalian dirugikan 20%, kalian nggak panik gitu kan. Tapi memang harus ada disiplinnya. Kalau memang ada yang salah harus berani cut loss gitu ya. Tapi yang penting nggak panik gitu. Tapi kalau orang yang nggak biasa tiba-tiba main deposito yang enak-enak, tiba-tiba dikasih turun 10% panik, ya bubar. Padahal 10% sebentar, kemudian dia bisa tiba-tiba naik 30, 40, 50%. Tapi karena panik, ya kalian babak belur gitu kan. Intinya itu. Perlu diversifikasi ke bond dan mutual fund atau full ke stok saja. Tergantung kalau ini siapa ya, Pluviophil ya. Tergantung ke kalian ya. Kalau pribadi, kalau kalian tanya pribadi, saya itu orangnya termasuk orang yang jarang banget main di bond dari dulu. Karena saya selalu maunya kayak karena gini saya bilang, saya selalu sukanya risk profile saya lumayan high risk gitu ya. Jadi saya either main yang safe itu tinggal main di deposito aja untuk yang penting, yang untuk preserve. Sedangkan yang ini, yang kanan saya mainnya yang high risk aset. Kalau itu saya ya. Nah, jadi saya nggak, kalau kalian harus disesuaikan lagi. Jadi apa yang saya jawab mungkin belum tentu cocok buat kalian. Tapi kalau kalian untuk in general, orang-orang ya diversifikasi lebih baik gitu ya. Koreksi cryptocurrency terutama Bitcoin saat ini apakah hanya koreksi normal? Ya kalau menurut saya sih ya wajar ya koreksinya ya menurut saya. Orang naiknya sudah berapa kali lipat gitu ya. Jadi menurut aku ya orang sih banyak pasti mau gatel profit taking sih pasti gitu ya. Apakah saat ini good timing untuk entry crypto Sipmax ID? Good timing untuk crypto menurut saya gini ya, kalau saya bilang sih crypto ini kalian harus, nah ini pemahaman juga saya susah, harus agak dalam, karena cryptocurrency ini sebenarnya banyak banget beberapa aset yang menarik, tapi itu sifatnya lebih ke altcoins ya. Altcoins itu banyak banget yang kalian harus bisa pelajarin. Sebenarnya itu kayak saham, kalian harus tahu sektor-sektor mana yang second liner, third linernya yang masih murah gitu ya. Apakah ditanya ZMT seperti di Sipmax kali ya ini maksudnya Sipmax ID. Ya menurut saya sih kripto oke, tapi kalian harus tahu mana yang udah perform sangat-sangat tinggi. Menurut saya ya nggak perlu terlalu agresif dikejar, kalian manage your timing ya. Karena saya sendiri I'm not a god that I can timing precisely. Kalau saya ditanya kemarin di Clubhouse, saya bilang Bitcoin saya itu udah minim banget teman-teman ya. Jadi saya pada waktu itu jual, jadi saya sempat kecepatan jual Bitcoin gitu ya. Saya sempat awal kehilangan barang Bitcoin, kemudian saya di waktu awal-awal tuh, waktu pecah di 25.000 tuh, karena saya sebelumnya tahun lalu main, kemudian 25.000 saya jual, lompat. Terus kemudian saya gatal gitu kan, saya kejar lagi di 33.000, lompat lagi ke 43.000, saya jual semuanya gitu ya. Saya pindah ke altcoins waktu itu, karena saya mainnya lebih suka yang high beta.
Jadi ya main altcoin ya saya cari yang high beta, yang naiknya, karena ibaratnya gini, kalau Bitcoin ini apakah bisa naik lagi atau bisa turun lagi, ya bisa-bisa aja. Cuma kan ibaratnya Bitcoin itu sudah big caps. Jadi untuk orang yang skala pemain besar, cenderung main Bitcoin itu relatively oke karena kan udah big caps. Jadi kayak ibaratnya gini loh teman-teman, kalian main saham yang blue chip dengan main saham yang second liner kan pasti beda. Kalau blue chips ya kalian mungkin bisa lah dapat ya, tapi relatif berasa lebih aman karena sudah big caps gitu kan. Sudah blue chip ya, naik 5-10%, 15% masih oke. Tapi kalau kalian main yang second liner itu kan memang bisa dapatnya bisa 50%, 100%, bahkan bisa berapa kali lipat gitu lah. Jadi itu yang kalau saya orangnya kayak gitu. Tapi tergantung teman-teman seperti apa. Prefer Bitcoin atau Ethereum? Menurut saya ini dua fungsi yang berbeda ya kalau ditanya. Jadi ini ibaratnya gini loh, kayak saham. Jadi ini sektornya di ibarat main di kripto itu ada sektornya. Jadi kalian harus tahu sektornya itu Bitcoin itu ibaratnya kayak digital goldnya atau digital bukan gold ya. Yang dulu aku pernah bilang yang relevan itu lebih kayak metal lah ya, copper, digital copper, karena dia banyak dipakai untuk use case macam-macam. Kalau Ethereum itu lebih kayak infrastruktur karena dia menjembatani berbagai macam application lain. Jadi ya menurut aku ya itu kayak diversifikasi. Tapi kalau kamu tanya saya apakah harus pilih salah satu Bitcoin atau Ethereum, menurut saya sih pribadi saya sebenarnya lebih suka Bitcoin. Kenapa? Karena Ethereum ini supply-nya itu masih banyak gitu, nggak ada batasan supply, dan banyak institusi besar kalau mereka mau invest sekarang itu nantinya kayak Grayscale, kayak kemarin Tesla, katakanlah nanti misalnya nih ada siapa, Apple atau siapa lah gitu ya, Google katakanlah gitu ya, most likely mereka akan pilihnya Bitcoin rather than Ethereum. Nah jadi lebih for the sake untuk disitunya saja. Tapi kalau Ethereum ini fundamentalnya ya saya nggak tahu timingnya Ethereum 2.0-nya ini kalau tembus berhasil bisa di solve ya, bisa ada upside, tapi berapa besar saya nggak tahu karena supply-nya ini kan masih banyak. Beda kalau Bitcoin itu supply-nya udah limited, lebih kayak gitu ya. Bentar, ini ada yang tanya ya. Kok kalau masih usia 17 tahun semua tabungan beli Litecoin gimana, kok terlalu berbahaya tidak? Ini agak susah diomong ya. Semua ya, kamu mau nekat semua tabungan ya? Saya sih jujur ya, saya nggak berani rekomen ini, nanti saya dicari-cari lagi. Tapi kalau saya boleh share ya, tergantung ya menurut saya. Jadi intinya kalian jangan terlalu naif dulu. Pertama kalian harus berpikir jernih dulu yang penting. Kalau masih berumur 17 tahun memang nggak ada tanggungan. Saya harapkan memang benar-benar konteksnya nggak ada tanggungan ya, nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada hutang. Kalau nggak ada hutang, nggak ada kewajiban, nggak ada apa-apa, menurut saya ya berani-berani saja gitu ya. Tapi kalau kalian ada kebutuhan apa, menurut saya kalian at least pegang 2-3 aset deh. Itu menurut saya ya. Karena at least kalau ini hancur, kalau katakanlah ada kasus hack, ya duit kalian hilang semua loh ini. Kamu siap nggak dengan resiko ini? Kalau siap, ya monggo. Jawabannya saya gitu ya. Kalau nggak siap, ya kalian spread 2-3 aset aja terutama. Kalau enggak kamu nanti bisa kaget lagi, tabungan kamu semuanya hilang. Boleh nanya? Kenny, boleh tanya sedikit? Bentar ya Kenny. Yang lebih mikro, kebetulan risk profile sama suka high risk. Untuk altcoin yang spekulatif di kripto sama posisi yang spekulatif versus total portfolio idealnya kira-kira berapa persen?
Oh, untuk altcoin spekulatif ya, kalau itu balik lagi ya Kenny, kalau kamu risk profile-nya tinggi, ya semua aja altcoins, maksud saya gitu. Tapi kamu ya memang resikonya ya altcoinsnya kamu harus cari yang bener-bener yang kamu suka, yang fundamentalnya ada, yang ya intinya kayak ini kan orang equity research, you know lah how to do this research. Tapi kalau ditanya presentasinya, tadi kan aku kasih idealnya kripto kurang lebih 90% nih. Ya, idealnya buat orang yang ya orang-orang yang awal-awal gitu, yang pemula gitu ya. Jangan lebih dari ini. Karena menurut saya 90% itu udah cukup lumayan besar loh ya. Jadi kalian bayangin gini. Oke, kalau katakanlah ini kan kelihatannya kecil ya. 90% kelihatan kecil di sini. Karena tadi saya bilang, karena ini ada saya memfaktorkan fixed asset. Kalau fixed asset ini kalian keluarkan dari komponen yang cash kalian investasi, yang dana yang tersedia untuk benar-benar invest financial assets, itu besar loh. Ya. Cukup besar. Jadi makanya kalau kalian perhatiin beberapa perusahaan-perusahaan itu yang invest di Bitcoin, rata-rata kan mereka suggest-nya hanya ya alokasikan 5% deh dari cash kalian gitu kan. Dari aset cash mereka 5% kalau perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Tapi ini kan kalau kita kan bukan ini, kalau kita untuk personal gitu ya. Kalau untuk personal ya bebas gitu aku bilang tadi. Jadi kalau 9% ini fixed asset saya hilangkan, 9% ini equals to kurang lebih kali ini ya kebalikannya bagi 0,4. Itu berarti bisa 30-an persen gitu ya dari total komponen financial asset kalian gitu ya. Kalau masih muda bukannya lebih baik ke equity? Oh iya, equity kan tadi aku udah bilang equity memang masih cukup tinggi ya. Kalau kamu belum berkeluarga, nggak perlu bikin rumah, ya udah equity aja semua, nggak usah bikin rumah. Tapi kalau kamu sudah mau berkeluarga, masa nggak beli rumah? Nah itu maksud saya, makanya ada fixed asset. Tapi makanya ini saya waktu bikin ini pasti banyak orang bingung. Saya jelaskan dulu. Fixed asset ini karena saya melihat konteks kita mempunyai aset secara keseluruhan gitu ya. Jangan lupa itu. Kan kalian nggak mungkin nggak punya rumah gitu ya. Ya kalian kecuali kalian mau jadi orang-orang ini ya, kayak bule-bule yang tinggal kos-kosan aja, ya terserah. Gitu. Oke. P2P bagaimana Pak? Oh ini ada BNB kedepannya gimana kok? BNB ya masih oke-oke aja menurut saya kedepannya. Ya jadi BNB ini saingannya Ethereum gitu ya. Jadi Ethereum ngembangin BNB, juga ada BNB Smart Chain gitu kan. Jadi BNB ini juga saingannya. BNB bikin di atas Ethereum, tapi dia juga ngembangin sendiri. Dan dia juga banyak ngembangin use case yang lain. Dan menurut saya Binance itu juga cukup bagus kok. Ya overall oke kok saya lihat. Dua-duanya itu sebenarnya secara fundamental sama-sama oke. Hanya kalian lihat gini aja. Nanti saya juga sebenarnya masih proses belajar ya. Saya bukan yang super expert di crypto, enggak saya bilang. Karena kita nggak tahu developmentnya itu antara Binance dan Ethereum ini harus kalian monitor terus. Dan saya bukan pemilik Ethereum dan saya bukan pemilik Binance. Jadi saya nggak tahu projectnya itu kayak apa, saya nggak tahu persisnya. Kecuali saya pemiliknya gitu kan, saya jadi tahu. Nah kalau nggak tahu ya ini apakah Binance nanti suatu saat projectnya bisa lebih cepat dibandingin Ethereum, ya maka Binance pasti lebih bagus dibanding Ethereum. Gitu ya. Ya paham, jadi cari yang high conviction call ya. Ya cari yang high conviction call, bener. P2P bagaimana ya? Kalau P2P saya sih nggak gitu suka ya main P2P. Kenapa? Basically gini, pola pikir saya tuh sangat sangat simple ya. Ini kok ada tanya boleh beli t-shirtnya di mana kok? Oh tertarik ya? Kalau tertarik nanti gue bikin ini nih aksesoris ini dulu kapan hari aku sempet, nanti coba aku bikin ini ya, aku coba bikin vote ya. Kapan hari aku pernah tunjukin aksesoris Mark Insight ya. Nanti deh, ini mau jawab pertanyaan jadi ke distract. Oke, peer to peer itu kenapa saya nggak gitu suka?
Karena itu kayak ibaratnya kamu jadi kayak lintah darat lah basically. Ya bukan lintah darat lah basically. Saya sih orangnya dari dulu nggak begitu suka dengan yang berhubungan ngasih kredit gitu. Saya lebih sukanya adalah jadi shareholder atau asset owner, udah, atau trading something. Makanya tadi saya bilang saya itu hampir tidak pernah saya main touch di bond market, sangat kecil sekali. Itu pun pernah juga hanya sesekali. Peer to peer saya juga nggak suka, gitu ya. Ya itu tergantung kalian ya. Kalau kalian suka, makanya saya tuh kalau kalian sukanya yang 12%, berapa persen, ya nggak apa-apa. Karena rata-rata kan peer to peer itu ada yang 12-15%. Itu preferensi orang kok, dia beda-beda. Kalau saya tuh sukanya adalah ya udah, saya udah punya save tabungan katakanlah 7%, ya udah ini dikit aja, sisanya saya maunya yang ekspektasi saya mau dapat 50% sampai 100% ke atas baru saya puas. Gitu ya. Saya nggak pernah puas dapat 12% tuh, nggak pernah puas. Nah, itu kan preferensi setiap orang gitu kan. Tapi kalau ada orang kalian puas dengan 12%, ya nggak apa-apa, monggo, karena setiap orang beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan juga gitu ya. Oke, gitu ya. Ini kalau ada yang tanya tentang aksesoris nanti ya, kalau kapan mau ini. Saya sih ada sempat kepikiran saya jualan kaos atau jualan mug itu, kalau teman-teman ada yang suka. Kemudian nanti ya tinggal dari situ saya coba kepikiran bikin program charity gitu kan, seru ya kayaknya dari hasil jualan ini. Oke, ini masih ada pertanyaan. Ada buku apa yang direkomendasikan untuk kripto? Sebenarnya kripto ini saya sarankan banyak baca aja ya di Google, banyak cari di YouTube, itu banyak banget. Tinggal kalian sesuaikan, kalian mau belajar Ethereum, ketik saja Ethereum di YouTube, nanti akan muncul banyak. Kalian mau belajar Bitcoin, ketik saja Bitcoin. Kalian mau belajar Binance, ketik saja Binance. Semua zaman sekarang serba enak, semuanya ada di YouTube. Dan kalau buku, saya dulu pernah baca buku sekali saja, itu The End of Money judulnya. Ya, The End of Money ya. Jadi itu very basic tentang historinya uang dan perkembangan awal-awal Bitcoin. Itu sih, coba dicari aja nanti. Oke, nggak cadar udah 1 jam. Menurut saya udah cukup ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya, mungkin saya terakhir ya nih, saya jawab. Kalau saham kan ada bandarnya kok, kalau kripto apakah sama? Menurut saya pasti sama sih, pasti ada, semuanya sama kok. Karena basic thinkingnya tuh simple kok. Orang itu apa ya? Dulu aku sempat bahas di Clubhouse juga. Semua itu kan kondisi ekonomi itu selalu seperti chicken and egg. Mana yang duluan, gitu kan? Di saham juga sama, chicken and egg. Nah, tujuannya bandar itu apa sih? Bandar itu kan ada 2 sebenarnya kalau saya bilang. Bandar ada yang diasosiasikan jelek, atau yang market maker itu yang diasosiasikan yang positif. Tapi fungsinya sama, role-nya sama. Market making, nah kalau di crypto semuanya market making itu yang disebut dengan liquidity pool, gitu ya. Seperti kalian bisa lihat Pancake, Compound. Nah itu market makingnya sudah dibikin istilahnya automate, sudah automate ya. Jadi semuanya by system. Nah itulah sebabnya pada waktu mereka itu yang inflection point utamanya di crypto market. Di saat setelah ada Ethereum kan menjamur tuh, banyak orang bisa mengembangkan, karena Ethereum itu ibaratnya kayak Android ataupun iOS operating system. Setelah itu ada, orang bisa membuat berbagai macam application. Nah dari kemudian orang mengembangkan Compound, mengembangkan yaitu tadi automated market making. Nah akhirnya market crypto itu jadi liquid. Nah sama kan, bandar dan market making itu tujuannya untuk membuat marketnya lebih liquid dan menarik. Dan pada waktu itu marketnya liquid dan menarik, maka orang jadi lebih antusias untuk masuk ke situ, gitu ya.
Nah disitulah sebenarnya itu yang maksud saya itu solusi untuk memecahkan chicken and egg situation. Sama kayak di ekonomi itu kan kayak gitu. Chicken and egg situation itu kayak pada waktu krisis orang itu saling wait and see, tunggu. Jadi tunggu-tungguan. Kamu invest nggak? Gitu kan, tanya teman. Lu invest nggak? Kalau lu invest, gue invest. Nah itu manusia tuh punya karakteristik kayak gitu. Secara mass market ya, saya nggak ngomong kalian. Secara mass market, manusia tuh kayak gitu. Sama. Jadi pengusaha juga gitu. Wah ini kayaknya masih krisis, kayaknya nih oke nggak ya COVID. Jadi nggak ada yang mau spend duit. Gitu kan. Nah kalau nggak ada yang mau spend duit, ya ekonomi kan collapse. Gitu kan. Jadinya pemerintah yang ambil alih, pemerintah yang nyuntik dana melalui QE, melalui pemotongan pajak, apalah, supaya chicken and egg situationnya itu dipecah gitu telurnya, gitu kan. Sama, bandar itu tujuannya gitu, saham misalnya, oh ini sahamnya nggak liquid, gitu, kripto juga nggak liquid, loh, ini bagus loh tapi fundamentalnya, tapi banyak orang selalu ngomong, nggak mau deh, gue nggak liquid, nggak aman, gini-gini. Tapi begitu dimasukin bandar jadi liquid, orang jadi mau invest. Kan lucu gitu kan. Itu chicken and egg situation sebenarnya. Jadi konsep utamanya seperti itu ya. Oke, thank you ya teman-teman untuk partisipasinya. Semoga berguna sesi hari ini. Saya sudahi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi saya memang orangnya apa adanya ngomongnya supaya langsung mengena di pikiran kalian gitu ya. Thank you semuanya.